Oke, kita mulai lagi untuk sekarang pertemuan ke-8. Di sini kita akan mempelajari tentang kelas dan ID. Nah, apa itu kelas dan ID? Kelas dan ID, kelas dan ID itu adalah atribut yang bisa dipakai di kayaknya sih semua elemen ya. Jadi ini SRC kan ini atribut, tapi kan cuma bisa dipakai ke IMG gitu kan. Terus href ini juga atribut, tapi cuma bisa dipakai di tag A, tag link gitu. Terus ini action ini juga atribut punyanya form. Tapi ada suatu atribut itu yang bisa digunakan untuk ke kayaknya hampir semua elemen gitu. Nah, nama atributnya adalah kelas dan ID gitu. Nah, kelas dan ID ini gunanya sebagai penanda. Penanda kayak identitas gitu, kayak variabel gitu misalnya. Nah, misalnya ini button ya. Button ini kita kasih nama ID-nya, misalnya btn link misalnya. Nah, kalau kita save, terus kita lihat di ininya, oh ya, kita akan buka dari sini, kita naik ke satu level, terus ini ke 8. Nah, ini nggak ada bedanya emang. Ini nggak ada bedanya. Nanti akan berbeda kalau kita sudah bermain-main dengan styling. Nah, di sini ID-nya misalnya btn link, terus kita bikin kelasnya itu btn. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa bedanya ID sama kelas? Ini kan dua-duanya sama-sama penanda kan. Nah, mungkin kalian sadar dari namanya. Namanya ID itu kan pasti unik ya. ID number, ID name misalnya, ID username. Kalau main game online ID itu kan pasti juga harus ini kan, harus namanya harus unik. Nah, makanya ID ini hanya boleh dimiliki oleh satu elemen. Jadi nggak boleh nih, misalnya kita bikin lagi di sini nama div-nya itu div yang ini tuh memiliki ID btn link itu nggak boleh. Jadi ini tidak boleh terjadi. Kalau pengen namanya disamain, ya kita pakai kelas. Kelas ini boleh sama, boleh lebih dari satu elemen yang punya gitu. Misalnya ini kita bikin kelasnya btn, atau misalnya nih ini nih yang mungkin lebih relate gitu ya. Ini kita kasih kelas image gitu misalnya. Terus ini kita kasih kelas image. Terus ini kita kasih ID yang image yang atas itu, kita kasih ID image 1. Terus ini kita kasih image 2. Ini boleh kita save, kita lihat di sini. Nah, ini boleh gitu. Mungkin masih belum kelihatan ya ini apa namanya, apa sih ini ID ada kelas, ini apa sih gunanya. Nah, tapi ini akan sangat berguna kalau nanti kalian belajar styling untuk apa namanya, menggunakan CSS, menggunakan framework dari CSS yaitu Bootstrap yang akan kita gunakan sebentar lagi. Nah, itu nanti akan berguna gitu, untuk kelas. Jadi ini gunanya untuk nunjuk aja. Jadi saya misalnya nih, saya pengen nunjuk image atau section yang nama ID-nya itu image gitu. Nah, ya udah berarti ini, atau elemen yang nama ID-nya image. Nah, ya udah berarti dia di sini. Ini nanti akan berpengaruh ya, misalnya kelasnya ditaruh di sini di sectionnya atau di dalam image-nya, ini berpengaruh. Oh ya, by the way, atribut ini enggak ini ya, harus urut ya. SRC ini boleh di kanannya kelas, boleh di awal sendiri, boleh di akhir sendiri. Ini cuma kebiasaan aja gitu. Misalnya di sini, terus kelasnya di sini. Nah, nanti dia akan berbeda gitu. Mungkin kalau belum ada stylingnya, ini nggak akan berbeda. Tapi nanti kalau kita sudah belajar styling, ini akan terlihat gitu perbedaannya kayak apa.
Nah, mungkin untuk sesi ini cukup sih ya, karena kita belum masuk ke styling juga, ini masih simpel-simpel aja, sekedar perkenalan bahwa ada suatu atribut yang namanya ID dan kelas, di mana atribut-atribut itu bisa diletakkan hampir di semua elemen HTML. Dan bedanya apa? Bedanya adalah ID itu unik, harus unik, nggak boleh ada yang nyamain. Ya, nggak boleh ada yang nyamain. Kalau udah ada image -1 itu nggak boleh ada image -1 lagi gitu. Tapi kalau kelas itu boleh sama gitu. Di sini ada BTN, mungkin ada button lagi, kita kasih kelas lagi BTN, itu boleh. Kayak gitu sih teman-teman. Nah, semoga bermanfaat untuk sesi kali ini. Sepertinya ini sesi terakhir untuk HTML, dimana kita nanti bentar lagi akan masuk ke Bootstrap gitu ya. Bootstrap itu untuk styling ya, akan kita bahas lagi selanjutnya. Oke, terima kasih.